Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badri Ramadan, NIM B10111911098 dari kelas C reguler A akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Permodelan Metode Data Series. Baik, langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Oke, latar belakang. Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Metode peramalan adalah cara untuk mempertimbangkan secara kuantitatif apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan dasar data yang relevan pada masa lalu. Data time series adalah sekumpulan data pengamatan yang diperoleh dari perhitungan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, pengumpulan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, setiap bulan, setiap akhir tahun, 10 tahun, atau sebagainya. Contoh data time series misalnya adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara per tahun, jumlah produksi minyak per bulan, serta indeks harga saham per hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada peramalan data time series adalah Gallup error, di mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam metode peramalan. Hasil dari prediksi sangatlah jarang yang sama dengan data sesungguhnya. Maka seorang peramal hanya bisa berusaha untuk membuat Gallupnya menjadi seminimal mungkin. Untuk meramalkan data time series dibutuhkan teknik peramalan yang baik. Teknik peramalan yang dapat bermacam-macam tergantung pada pola data yang ada. Deret berkala dan peramalan menganalisis perubahan dalam bisnis dan aktivitas ekonomi pada waktu yang lalu berdasarkan gerakan time series atau runtut waktu. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Analisis terhadap masa lampau sangat penting karena hal ini akan memberi kesempatan pada pengusaha untuk membuat ramalan yang lebih akurat untuk aktivitas yang akan datang. Manfaat analisis data berkala adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, serta di bidang-bidang lainnya. Hasil dari analisis runtut waktu akan meningkatkan efisiensi dalam mengambil keputusan. Baik, 1.2 yaitu permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini ialah sebagai berikut. Satu, dan hanya satu, yaitu apa yang dimaksud dengan analisis time series dan bagaimana mengidentifikasi ramalan atas permintaan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui terkait analisis time series dan cara meramalkan permintaan suatu barang. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Lanjut ke landasan teori. Time series atau runtun waktu adalah himpunan observasi data terurut dalam waktu. Hanke dan Witchen 2005.58. Metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Peramalan suatu data time series perlu memperhatikan tipe atau pola data. Secara umum, terdapat 4 macam pola data time series, yaitu horizontal, trend, musiman, serta siklis. Pola horizontal merupakan kejadian tidak terduga dan bersifat acak, tetapi kemunculannya dapat mempengaruhi fluktuasi data time series. Pola trend merupakan kecenderungan arah data dalam jangka panjang, dapat berupa kenaikan maupun penurunan. Pola musiman merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu 1 tahun, seperti triwulan, kuartalan, bulanan, serta mingguan ataupun harian. Sedangkan pola siklis yang terakhir yaitu merupakan fluktuasi dari data untuk waktu yang lebih dari 1 tahun. Oke, lanjut ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu analisis time series. Analisis runtun waktu adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lalu yang telah dikumpulkan secara teratur.
Analisis runtun waktu merupakan salah satu metode peramalan yang menjelaskan bahwa deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random berdistribusi bersama. Gerakan musiman adalah gerakan rangkaian waktu yang sepanjang tahun pada bulan-bulan yang sama yang selalu menunjukkan pola yang identik. Contohnya harga saham, inflasi, gerakan random adalah gerakan naik turun waktu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi secara acak. Contohnya gempa bumi, kematian, dan juga sebagainya. Asumsi yang penting yang harus dipenuhi dalam memodelkan runtun waktu adalah asumsi kestasioneran, artinya sifat-sifat yang mendasari proses tidak dipengaruhi oleh waktu atau proses dalam keseimbangan. Apabila asumsi stasioner belum dipenuhi, maka deret belum dapat dimodelkan. Namun, deret yang di non-stasioner dapat ditransformasikan menjadi deret stasioner. Runtun waktu adalah himpunan observasi berurut dalam waktu atau dimensi apa saja. Pola data dalam time series dibedakan menjadi 4 jenis siklis dan tren. Yang pertama yaitu pola horizontal, dalam singkatan H, terjadi bila mana nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Pola seperti ada ini itu adalah stasioner terhadap nilai rata-ratanya. Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu termasuk jenis ini. Demikian pula suatu keadaan pengendalian kualitas yang menyangkut pengambilan. Contoh dari suatu proses produksi kontinu yang secara teoritis tidak mengalami perubahan juga termasuk di dalam jenis ini. Yang kedua yaitu pola musiman, dalam kurung S, tandanya S, yaitu terjadi di mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya pada saat kuartal tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu-minggu tertentu. Yang ketiga yaitu pola siklis. Ini terjadi di mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Yang terakhir yaitu pola tren. Simbolnya T, yaitu terjadi bila terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Oke. Data penjualan mencerminkan 4 macam faktor. Dikutip dari Enda tahun 2014, yaitu yang pertama adalah tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang. Bisa merupakan tren naik ataupun turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15-20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap timbulnya fluktuasi siklus. Lama dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam, dimulai dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Pengaruh siklus dapat dilihat dari persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu persentase tren sama dengan Y per YT dikali 100, yang dimana ada kecenderungan siklus dengan jangka waktu 7 tahun. Tahun 2000 menunjukkan penjualan tinggi tersebut muncul lagi tahun 2008. Yang ketiga yaitu musiman. Baik, musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup satu tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman. Misalnya karena peristiwa tertentu, misalnya kayak hari-hari besar seperti Lebaran, Tahun Baru, Natal, dan juga lain-lain. Selain itu terjadi juga karena cuaca seperti musim hujan dan juga musim kemarau. Dan menurut Nurhayati pada tahun 2014, analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Pertama, apabila analisis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu, PTA mempunyai anggaran penjualan tahun 2009 sebesar 1 miliar per triwulan 250 juta dan mempunyai indeks musiman. Triwulan 1 0,99, triwulan 2 1,01, triwulan 3
0,90 dan triwulan 4 1,10. Ini bisa dilihat dari tabel berikut dengan total anggaran penjualan sebesar 1 miliar rupiah. Dan yang keempat yaitu ketidakteraturan atau bisa disebut irregularities. Baik, fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur. Dalam jangka pendek, misalnya gudang perusahaan terbakar. Akibatnya keuntungan perusahaan pada periode ini terpengaruh. Baik, yang selanjutnya manfaat mengetahui tren. Antara lain, yang pertama, dapat secara langsung membantu penyusunan rencana. Contohnya, bila tren penjualan selama beberapa tahun menunjukkan kenaikan, maka logis bila kita meramalkan penjualan pada tahun-tahun yang akan datang juga akan semakin bertambah. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari komponen lain, terutama C, cyclical variation, karena C ini berfluktuasi sepanjang sekitar garis tren. Adapun metode untuk menghitung tren dan cirinya, yang pertama yaitu metode bebas. Metode bebas ini sangat sederhana dan tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Data hasil pengamatan kita digambarkan dalam suatu diagram pencar, kemudian kita tarik garis lurus secara bebas melalui diagram pencar tersebut. Arah garis tersebut sesuai dengan titik-titiknya. Metode ini menghasilkan tren yang kasar dan bersifat subjektif. Yang kedua yaitu metode setengah rata-rata. Bagi data deret, waktu menjadi di dua bagian. Bila jumlah tahunnya ganjil, kita dapat membagi ke dalam dua bagian yang sama dengan tidak memasukkan dengan tahun yang berada di tengah. Hitunglah semi total setiap bagian dengan jalan menjumlahkan nilai-nilai deret waktu dalam tiap-tiap bagian. Dari tiap bagian tersebut, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Maka letakkanlah nilai rata-rata tersebut di tengah-tengah masing-masing bagian. Maka hubungkan kedua nilai rata-rata tersebut dengan garis lurus, dan garis lurus inilah trennya. Yang ketiga yaitu metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini itu kita mengganti nilai data suatu tahun dengan nilai rata-ratanya dihitung dengan nilai data tahun yang mendahului dan nilai data tahun berikutnya. Biasanya digunakan 3-5 tahun rata-rata bergerak, moving average. Contohnya seperti data penjualan di sebelah kiri ini sepeda motor oleh perusahaan A. Bisa kalian lihat. Baik, kita langsung saja ke metode kuadrat kecil. Taksiran tren dihitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat antara tiap nilai deret waktu dengan nilai tren adalah minimum. Untuk itu kita menggunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX, di mana X sama dengan periode waktu, Y sama dengan dapat berupa nilai penjualan, produksi, persediaan, variabel, lain-lain. Yang A sebagai nilai Y apabila X sama dengan 0. B merupakan besarnya perubahan variabel Y terjadi pada setiap perubahan 1 unit variabel X. Dengan rumus mencari nilai A dan B yaitu sigma Y sama dengan N kali A plus B dikali sigma X. Yaitu selanjutnya yaitu kegiatan peramal. Dikatakan di awal bahwa analisis pada data time series tunjukkan untuk melakukan suatu peramalan untuk masa yang akan datang. Data time series yang diperoleh yang kemudian akan dianalisis dijadikan sebagai suatu acuan dalam meramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada periode berikutnya yang akan terjadi berdasarkan pola yang terjadi pada masa sekarang dan masa lampau. Perubahan yang diramalkan nantinya diharapkan dapat membantu pihak terkait untuk menentukan suatu keputusan untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peramalan data untuk masa depan dilakukan mengikuti langkah-langkah yang sistematis dan mengikuti model yang bersesuaian dengan sifat serta pola yang dimiliki oleh data asal, sehingga peramalan yang diperoleh dari model menjadi relevan dan memungkinkan untuk dilakukan.
Baik kegiatan peramal yaitu merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan, mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti atau intuitif, dan ada saling ketergantungan antar divisi. Contoh kesalahan proyeksi penjualan akan mempengaruhi ramalan anggaran, pengeluaran operasi, arus kas, persediaan, dan seterusnya. Dua hal utama dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat. Yang pertama, pengumpulan data yang relevan. Yang kedua, pemilihan teknik peramalan yang tepat. Metode peramalan terdapat dua pendekatan peramalan, yakni kualitatif dan juga kuantitatif. Metode peramalan kualitatif yang digunakan ketika data historis langka atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Yang kedua itu metode ini biasanya menggunakan opini dari para ahli untuk memprediksi kejadian secara subjektif, dengan contoh penjualan dari produk baru, lingkungan, dan teknologi di masa mendatang. Keuntungan ini berguna ketika tidak ada data historis, dan walaupun ada keuntungan juga pasti ada kelemahan, yaitu bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu metode peramalan kuantitatif. Metode ini digunakan ketika tersedia data historis. Metode ini mengkonstruksi modal peramalan dari data yang tersedia, serta dapat memperoleh keuntungan yang objektif. Kelemahan ini itu membutuhkan data. Dan terakhir ini metode kuantitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu time series dan juga kolosal. Metode peramalan kausal meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel yang diprediksi seperti analisis regresi, mengasumsi bahwa satu atau lebih faktor variabel independen memprediksi masa datang. Kedua itu metode peramalan time series, merupakan metode kuantitatif untuk menganalisis data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur dengan menggunakan teknik yang tepat. Data historis digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Selanjutnya itu syarat-syarat peramalan kuantitatif. Yang pertama yaitu tersedia info pada waktu lalu. Yang kedua, info tersebut dapat dikuantitatifkan. Dan yang ketiga, diasumsikan pola pada waktu-waktu lalu akan berlanjut di masa yang akan datang. Sekian paparan presentasi dari saya. Saya Fazli Ramadan undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.